menuju Gunung Luhur. Selamat pagi Om Sihol. Apa kabar Om? Pagi. Apa kabar? Baik. Ini Om Sihol, suhu saya ini kalau udah urusan nanjak-nanjak, jarak-jarak jauh. Ya. Dan ini sepeda yang kita akan review hari ini teman-teman. Om Sihol, sebelumnya perkenalkan diri dulu Om Sihol. Oke. Nama dan aktivitasnya Om Ya. sebagai apa sekarang? Saya Sihol Sitanggang. Saya freelance fotografer, juga fixer, sekaligus jadi mountain bike guide. Mountain bike itu daerah mana aja Om? Ya, daerah Sentul dan sekitarnya. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang tertarik mau jelajah Tipis-tipis, daerah Sentul, nanjak, Jawa Barat ya Om ya, off-road, boleh. bisa kontak Om Sihol. Nanti saya sertakan kontaknya Om Sihol dalam bentuk sosial media di sini juga Om. Bang Wes bareng. Iya, Om Sihol. Oke. Sesi pertama ini kita mau bahas tentang sepedanya Om Sihol ini yang keren banget ini loh, klasik tapi keren banget. Om Sihol bisa ceritain dulu ini sepeda apa Om? Om Sihol bisa kesini sedikit Om ya. Ini sepeda apa sebenarnya Om? Ini Sky Komis. Sky Komis ini desainnya Amerika. Seri Sky Komisnya Marble Point. Marble Point Sky Komis. Sky Oke. Komis Marble Point. Serial numbernya ada 8 angka. 92061747. Oke. Ya, kira-kira mungkin tahun 92 ini Dibuatnya ya gitu. Tapi dibuat di Taiwan. Oh, ini Taiwan. Nah, karena saya bisa pastikan Taiwan karena di stiker awalnya di sini dia menunjukkan tangi dengan PG gauge. Oh. Jadi saya pikir bahan ini memang bahan Taiwan ya. 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 Iya. Om, kita mau bahas dari depan dulu nih Om, sampai belakang satu-satu sambil kita bertanya. Om Sihol agak bisa nunduk sedikit Ya. Om. Om, ini Om Sihol pakai apa namanya, ban apa ini Om dan ukurannya? Saya pakai ban Kenda ukuran 26 175. Serinya seri Quest. Ban ini ban cukup relatif murah, tapi menurut saya nyaman dalam kondisi basah atau kering. Ya. Jadi lebarnya pun saya pilih 175 karena kebetulan memang senang membawa beban, jadi supaya nggak terlalu mengganggu pada saat perjalanan nanti. Oke. Siap Om. Dari ininya juga kelihatan banget ya Om ya. Ya. Ini kayaknya tanah sama istilahnya jalan-jalan gravel sedikit aman ya. Track ya. Iya. Lebih All enak terrain untuk ya. dikendalikan ya, all terrain. Di sini bagian hubnya Om pakai apa ini Om? Hub pakai rasi karena memang kebetulan saya udah custom di dudukan brake-nya pakai disc brake, jadi saya harus menyesuaikan untuk dudukan disc brake-nya. Tapi awalnya memang harusnya saya pakainya yang vintage, Ya. paralak. Oh, sebelumnya paralak ya. Sebelumnya karena Iya. mengikutin. Jadi sekarang diubah karena di sini ada modif sedikit ya Om ya. Iya. Diganti dengan disc brake. Disc brake. Gitu. Nanti alasannya kenapa kita akan banyak bertanya di sesi kedua. Ini disc brake-nya pakai apa, Bu? Pakai Shimano 160 diameternya. Dan Dia kalipernya? pakai kalipernya juga kaliper Shimano yang manual. Oh, oke. Masih pakai Manual manual ya, bukan yang hidrolik. Sip Om. Oke. Jadi ini dilas ya Om ya? Iya, Sampai dilas. buat dudukannya Betul. ya. Dilas Kuningan. Oke.
Oke. Gelas kuningan. Ada aksesoris rak juga di sini. Rak. Buat biasa ketahuan banget nih buat sepeda buat ngabur ini Om ya. Iya, karena memang saya banyak membawa beban kalau bike camp misalnya, maka ini saya fungsikan untuk tenda atau bisa saya fungsikan pakai untuk naruh spare part kalau saya untuk touring jauh. Oke. Ya, dan uniknya di sini teman-teman, raknya ini mountnya atau pegangannya ke bekas disc brake-nya. Ya, karena sebagian ada yang nge-mount ke sini ya Om. Iya, ke fork. Ke forknya, tapi ini yang ini ya saya pilih biar lebih praktis dan tidak mengganggu fork. Oh iya betul. Karena kalau udah ke fork nanti lecet ya Om. Sayang banget ya Om. Itu sayang itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang frame-nya nih Om. Oke. Om Syihol, saya nemuin Om Syihol kali ini salah satunya tentang sepeda uniknya. Nah ini Om, tadi sudah jelasin. Ini Sky Comis versionnya untuk Marble Point. Size berapa Om? Sorry. Size-nya ini 20 inch. Oke. Om Syihol bisa sedikit jelasin tentang ini kan Om Syihol sering bilang rata air. Iya. Iya. Sedikit Om tentang rata air itu gimana sih maksudnya rata air itu? Sebetulnya rata air dalam konteks sepeda ini tergantung dari bagaimana tubuh kita atau kondisi fisik kita. Kalau misalnya saya tinggi 167, saya pikir sepeda ini menarik karena alasannya saya sudah membandingkan yang Sloopy dengan rata air untuk climbing lah misalnya dengan beban yang berat. Saya lebih nyaman dengan sepeda ini. Oke, dengan yang rata air ya. Dengan rata air. Sloopy itu maksudnya yang turun sedikit agak miring ya. Agak miring. Dengan bahan yang sama sekalipun. Jadi rata air ini saya pikir nyaman untuk membawa beban, climbing misalnya, menarik. Jadi saya pikir kenapa dia rata air, mungkin jarak antara reach sama stucknya itu hampir mirip. Panjangnya. Kalau reach itu jadi kalau misalnya bisa kita bayangkan reach itu jarak jarak horizontal imajiner lah, kira-kira seperti itu, dari atasnya head tube ke tengah-tengah. Jadi dari senternya BB atau bottom bracket vertikal garis imajinernya itu sama, kira-kira inilah sama ya. Ini reach-nya kira-kira di sinilah, hampir sama. Iya, ada yang bilang situsi kayak gitu-gitu. Kalau misalnya ukurannya sama, mungkin versinya Om Syihol itu lebih nyaman. Jadi karena ini jaraknya sama. Tapi berbeda ketika misalnya jaraknya ini misalnya dia lebih panjang pendek atau lebih pendek misalnya, dan ini lebih panjang, maka dia pasti akan Sloopy. Dan itu kecenderungannya lebih agresif. Sepeda ini pasti lebih agresif. Ya biasanya itu di sepeda-sepeda balap. Beda lagi sepeda MTB. Sepeda MTB ininya lebih pendek, tapi ininya lebih panjang. Nah, dia untuk climbing. Betul. Nah, makanya saya pikir rata air ini menjadi pilihan saya karena peruntukan sepeda ini adalah untuk jalan jauh dengan kondisi menanjak. Dan jenis Chromoly ini udah pasti kuat beban ya Om? Pilihan Chromoly saya pikir salah satunya karena ini membawa beban. Jadi pahitnya ketika di jalan misalnya patah sekalipun atau retak sekalipun, saya bisa langsung lakukan repair dengan mengelas. Tapi kalau alloy sulit, kita harus ketemu orang kelas alloy ya. Kalau nggak di loading bawa pulang ya. Kalau pakai Chromoly atau Hi-10 itu lebih mudah. Om, ini repaint dan redicol atau gimana Om? Atau orinya ini? Ini repaint. Nah, ini repaint yang kedua. Repaint yang kedua. Yang pertama saya lupa itu siapa yang repaint, tapi yang jelas yang kedua ini si Om Ipul nih. Nah, Om Ipul nih. Nanti kapan-kapan kita juga akan review teman-teman. Om Ipul yang specialize-nya untuk
repaint dan recall. Iya. Oke Om. Jadi ini repaint dan recall ya. Iya. Ini juga ya Om ya, Betul. yang depannya Semua. juga. Iya. Nah sebelum ke belakang ke bawah Om, kita dari depan ini Om milih apa namanya, handlebarnya yang flat ya. Iya. Dan pakai tanduk juga Tanduk. di sini. Betul. Itu alasannya kenapa Om? Saya udah pernah mencoba dengan race bar, tapi yang pendek race barnya. Saya ngerasa kurang nyaman. Kurang nyaman karena jarak jangkauan saya terhadap ini terlalu tinggi. Oke. Jadi saya perlu power ketika saya menanjak, maka saya pikir handlebar flat ini bisa saya maksimalkan. Saya pikir begitu. Ternyata benar. Begitu saya ganti dan tetap saya memakai tanduk karena tujuan saya N-bar ini membantu saya ketika saya climbing dengan jarak yang panjang. Jadi saya bisa lebih lama, lebih tahan saat climbing ketika ada N-bar nih. Saya pernah mencoba juga tanpa N-bar, saya nggak bisa lama karena saya pikir terlalu monoton, terlalu monoton posisi tangan saya. Jadi salah satu fungsinya pakai N-bar ini biar nggak monoton ya. Iya. Khususnya untuk jarak-jarak jauh climbing dan ini juga harus di setel. Ada orang yang memang powernya cukup dengan kondisi seperti ini. Ada yang memang bener-bener rata. Itu tergantung bagaimana menyesuaikan terhadap kebiasaan kita atau kenyamanan kita pada saat kita climbing. Oke. Dan di sini ada aksesoris exhaust ya Om ya? Ya. G-SOS atau yang apa nih Om? Ini SOS yang G+. G+. Jadi dia bisa informasi selain speed, GPS, dan Om bisa connect ke Strava. Dan handphonenya Om ya. Iya. Oke. Dan di sini shifter sama ininya? Shifter 3 kali berapa nih Om? 3 kali 9. Alivio ya. Saya pakai Alivio. Alivio 3. Oke, dan ini 9 ya Om. 9. Oke. 3 Alivio. Iya. Dan Om Stihol saya lihat di sini pakai brake levernya Evit. Ya, saya pakai Evit. Ya, sederhana Om ya. Ya. Dan tapi sekarang lumayan juga ini harganya Om Evit. Oh, mungkin ya lagi karena langka mungkin ya. Tapi intinya Evit relatif lebih murah dibandingkan dengan seri-seri Shimano yang seperti Diore dan segala macam ya, saya pikir ya. Nah, kita ke bawah sedikit Om. Ini Om Stihol menarik, ternyata frame-nya ada 2 untuk penempatan bottle cage ya. Dua bidon kalau kita bilangnya. Jadi bisa buat naro botol sampai 2. Ini salah satu keuntungannya kalau buat touring jarak jauh ya Om ya. Bisa selalu air maksimalkan ini. Lebih iya. Om, terus yang kedua ini Om, yang bawah ini crank Om. Bisa jelasin ini crank apa, ukurannya apa aja, dan kenapa Om milih Sugino? Karena saya mempertahankan vintage-nya. Dan saya juga harus memperhitungkan rasionya sesuai dengan kebutuhan yang saya inginkan. Maka pilihannya Sugino Impel C SS3 ini tepat. Selain rasionya, di mana dia untuk yang paling besar dia 46, di tengahnya middle-nya saya pakai ini 32, dan di low-nya pakai 22. Jadi kebutuhan ini dengan rasio 11, 36, 9 speed ini sudah sangat cukup menurut saya. Dengan kondisi anggaplah misalnya tanjakan yang parah sekalipun, yang masih bisa kita kayuh, mudah-mudahan dengan rasio ini bisa kita kondisikan. Dan ini masih pakai ini ya Om ya, apa asnya belum holotek? Belum. Saya pakai BB kotak. BB kotak ini ya. Shimano BB kotak. BB kotak ya. Pakai Shimano BB kotak. Dan di sini Om pakai santur juga. Pakai santur ya, Exi santur pedalnya yang lama nih. Iya. Yang model pelor. Iya. Udah. Karena saya pikir lebih linier dia dibandingkan dengan yang bearing-bearing yang merek-merek lain mungkin. Ya sekaligus vintage-nya juga tetap yang mau
Iya. pertahankan. Ini seat post Om orinya? Bukan ya? Seat post saya pakai Velo karena menurut saya dari beberapa seat post yang pernah saya coba, Velo lebih pas karena bidang belakang untuk bagian pantat ini pas buat pantat saya, jadi lebih nyaman saya pakai ini. Iya. Maka sepeda-sepeda yang lain juga sama seperti ini. Iya. Ini udah kemana-mana nih Om, ya udah ke jauh-jauh ya. Ya udah. Oke, dan di belakang juga Om pakai rak. Ya, ada pakai topik. Ini versinnya yang disc ya Om ya. Ya, Karena Om juga udah ya, pakai yang disc. udah disc. Ya. Ini sprocketnya pakai Shimano juga Om? Pakai Shimano 1136. Iya. HG 400. Dan RD-nya pakai Alivio. Ya, di pakai Alivio. Ini yang long ya Om? Alivio long. Ya, betul, long panjang ya. banget ini. Long. Ya. Panjang. Kalau udah long ini udah aman kalau main 36. Ya, betul. Bahkan lebih sampai 40 juga bisa kayaknya. Pas lah buat MTB Ya. Tuh nanjak-nanjak oke. Dan di balik sana Om Siol juga ada melakukan modifikasi, Ya. perubahan, Udah di custom menjadi disc brake sama ya Om, pakai betul. Shimano Pakai juga. Shimano. Disnya Shimano juga. Iya. Pakai yang Shimano manual yang kabel. Iya. Kalau spakbor ini Om, pakai apa ini Om? Saya fendernya ini pakai yang plastik. Kromo plastik ini ya? Iya, kromo plastik, Iya. betul. Kromo plastik. Aduh, saya lupa ini mereknya. Jadi nggak terlalu Iya, berat ya, Om? nggak terlalu berat Iya. dan nggak korosif juga. Kalau Betul. misalnya Kadang kalau yang besi air, itu kalau udah jalan juga kadang bunyi bunyi. Ya, cuman ini kelemahannya dia elastis saja. Iya, Elastis benar. saja. Benar. Elastis saja. Ya inilah Sky Comics Marble Point Ya. size 20 teman-teman. Nanti kalau mau banyak tanya tentang Sky Comics atau mau Nah, sedikit keunikannya tambahan Sky bisa. Comics Ah, itu dari semua tubing-tubingnya ini di sini dia pipih. Dia pipih, baru di sini bulat. Oke. Di daerah sini pipih. Iya, Om Siol ini matanya canggih banget, bisa ngeliat pipi di mana. Bisa Di kita sini rasakan juga. ini, lebih pipih dia. Iya. Terus di sini ada untuk dudukan, istilahnya tempat kabel cacingnya. Oh iya. Dari situ aja. Ini karena dulu buat apa istilahnya cantilever. Cantilever, Ah. betul. Iya, cacingnya. Oke. Penunduk aja. Nggak kuat. Saya ingin tanyakan tadi lagi Om yang rata air. Sebenarnya seberapa efektif sih jenis frame yang kita bilang rata air ini secara horizontal ya? Itu untuk endurance atau untuk jarak jauh atau untuk touring itu seberapa efektifnya Om? Kalau menurut saya tergantung dari kebutuhan ya. Ketika misalnya saya senang dengan melakukan perjalanan jauh, maka saya akan memilih reach dari sepeda, jarak jangkauannya itu sedikit lebih panjang dan stucknya hampir sama dengan jarak ini. Karena kalau dia semakin pendek dan stucknya semakin tinggi, maka dia lebih enak untuk climbing. Oke. Maka sepeda MTB dia biasanya reach-nya pendek, stucknya lebih tinggi. Warnanya enak buat climbing. Makanya enak untuk climbing. Berbeda dengan sepeda road bike misalnya. Road bike reach-nya lebih panjang. Stucknya jarak antara bottom sama posisi Lebih pendek. garis dia lebih pendek. Makanya dia lebih tunduk. Iya betul. Lebih tunduk, Untuk lebih aero. agresif, Untuk aero, ya. lebih aerodinamis. Ya. Nah, kebutuhan saya adalah untuk climbing, bisa juga digunakan untuk touring dengan beban berat. Saya lebih nyaman
dengan kondisi rata air. Saya sudah pernah coba dengan kondisi sepeda yang sloopy, tapi terlalu agresif menurut saya, terlalu agresif. Jadi terlalu agresif, terkadang pengendalian ini jadi nggak nyaman buat saya dalam perjalanan jauh. Justru saya kepingin nyaman dan saya bisa lebih santai dalam menikmati perjalanan. Dan jenis frame seperti ini atau kita bilang bahannya chromoly itu seberapa efektif juga Om untuk membawa beban Om? Bahan sangat pengaruh ya. Ketika misalnya anggaplah kayak kumis ini dengan bahan yang single batit. Single batit itu saya tahunya single batit ini dari stiker lamanya ada PG. Pressure gauge, artinya semua tubing itu dengan ketebalan yang sama. Jadi dia lebih lentur, dia lebih nyaman, lebih ringan dibandingkan high ten. Jadi saya pikir ketika misalnya bahan chromoly dipakai untuk jalan jauh dengan membawa beban berat, saya pikir dia pilihan yang tepat. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya frame dengan double batit atau triple batit, karena prinsipnya material yang chromoly, yang steel itu lebih nyaman atau lebih ya mungkin lebih kuat untuk membawa beban dibandingkan yang alloy. Alloy keunggulannya memang dia lebih ringan. Tapi untuk beban berat dengan full penir misalnya, saya pikir agak riskan ya. Karena kan kalau kita bicara beban berat itu kan nggak cuma buat beban itu kan nggak cuma dibuat di bawah ya. Dalam arti kan kadang kalau ada lubang, itu kan berarti ada tekanan-tekanan tertentu juga Om ya. Iya. Makanya kalau touring dengan ultralight, material atau frame alloy itu membantu. Membantu. Tapi kalau kita mau dengan anggaplah misalnya harus camping di beberapa tempat, harus masuk ke jalan-jalan yang ini, saya pikir agak riskan dengan beban berat, bahannya frame alloy. Saya pikir itu sih yang menjadi concern saya. Saya ada pertanyaan sedikit, beberapa lagi Om. Jadi menurut Om Syihol itu faktor-faktor apa saja untuk sepeda ya, untuk secara teknis yang harus dipersiapin teman-teman ketika untuk bicara jarak jauh atau short climbing atau apa-apa itu gimana Om? Kita bicara touring ya. Kalau menurut pengalaman saya, kalau kita senang jalan jauh dan kebetulan misalnya jalan-jalan yang akan kita lalui itu senangnya nanjak segala macam, saya pikir yang paling penting tentukan dulu material frame-nya. Minimal kita dapat bahan chromoly. Yang kedua, pastikan dia syukur-syukur bisa yang DO-nya verti, dropout-nya verti. Karena dengan DO verti itu membantu kita pada saat kita jalan di jalan-jalan yang misalnya anggaplah bertanah atau nge-gravel gitu, posisinya dia akan stabil, tidak akan bergerak dengan efek jalan yang serusak apapun, kira-kira seperti itu. Lalu pastikan bisa dipakai dengan rem disc brake. Ada sekarang sepeda-sepeda yang baru itu ada dua, ada yang bisa dipakai untuk V-brake, ada yang bisa dipakai disc brake. Jadi saya pikir kalaupun misalnya V-brake, ya kita harus amatin dulu, kita harus pelajarin dulu bagaimana men-treat V-brake. Nah, karena saya punya pengalaman ketika jalan turunan panjang, kita jangan terlena dengan turunan panjang. Pada satu titik panas tidak bisa ditahan oleh ban, maka dia akan kempes. Jadi pastikan kita tahu bagaimana treatment kita ketika kita punya frame V-brake misalnya. Ya beberapa kali harus berhenti. Karena turunan kan panas. Karena efeknya kalau ngerem itu itu kan apa? Nahan panas terus, gesekan semakin kencang dia semakin panas. Nah, meskipun double wall itu juga nggak jaminan. Karena transfer panas itu begitu cepat ketika turunan panjang. Kita terlalu nyaman dengan turunan terus lupa.
Padahal kita di situ main rem terus kan. Iya, kadang ada beberapa kasus juga ya ketika turunan atau apalah, ketika kita menggunakan rem V-brake terlalu berlebihan, tahu-tahu bocor, sangkain bocor halus, cari-cari ternyata nggak ada pakunya gitu kan. Ya itu ternyata efek dari rim yang terlalu kepanasan ya. Kepanasan. Nah, syukur-syukur kalau misalnya bisa atau punya yang V-brake. Nah, itu salah satunya kenapa saya custom dengan disc brake. Karena saya udah merasakan itu. Jadi kebutuhan saya memang harus menggunakan disc brake. Semakin tinggi kita menjelajah, resikonya semakin tinggi juga kita untuk bisa meminimalisir rem. Oke. Selain itu apalagi Om yang faktor-faktor untuk yang diperhatikan untuk touring selain material, spare part disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya minimal kalau kita senang nanjak 9 speed dengan triple untuk touring saya pikir sudah cukup, udah bisa mewakilin semuanya, saya pikir ya. Selain itu pastikan bagaimana kenyamanan menggunakan handlebar. Ada yang memang terbiasa dengan drop bar, ada yang terbiasa dengan raise bar, flat gitu. Karena saya memilihnya dengan flat karena saya pikir ini udah lebih nyaman karena saya bisa mengkombinasi dengan end bar. Om Syol boleh tahu nggak? Om Syol paling jauh itu berapa kilo Om? Selama ini saya hanya jalan di Jawa Barat itu yang terjauh itu 400 kilo. 400 kilo, tapi 400 kilo saya memang dengan teman-teman nyari jalan memang yang semua trek yang kami laluin dan harus nanjak. 400 kilo kemana Om itu? 400 kilo dari mana startnya? Pertama start dari Jakarta ke arah Ciletuh, terus Ciletuh ke Curug yang di dekat Ciletuh, baru balik ke Jakarta lagi. Yang kedua keliling Banten sampai ke Gunung Luhur, Gunung Luhur turun Bogor, Jakarta. Ya EG-nya kurang lebih ya di atas 5.700 ya. 5.700. Perjalanannya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Hanya itu sih. Kalau yang untuk jalur-jalur ke Jawa sih belum. Baru main di gunung-gunung atau bukit-bukit di sekitaran Jawa Barat aja lah. Om Syol boleh tanya, kalau Om Syol selain saya mau tanyakan nanti praktisnya seperti apa ya, Om Syol latihannya seperti apa, tapi sebenarnya apa yang dikonsumsi Om Syol ini sampai bisa beratus-ratus kilometer itu Om, untuk bisa lebih stabil dalam goesan jauh-jauh ini, apa yang sebenarnya dikonsumsi sama Om Syol ini Om? Oke. Sebetulnya berangkat dari kesenangan ya. Saya senang ke alam, ke daerah yang sepi, karena daerah tempat sepi itu bagian dari refleksi saya pikir ya. Jadi saya mempersiapkan untuk selalu bisa men-challenge diri, naik sedikit. Nah, elaborasinya itu nanti saya mau tahu resultnya itu. Oke, saya harus cari ke elevasi seperti ini. Nah, dengan kebiasaan itu saya selalu mengkonsumsinya dengan makanan yang tepat. Contohnya pada saat pagi sebelum start harus sarapan. Nah, setelah sarapan di jam-jam tengah hari kita harus loading karbo. Wajib loading karbo. Apapun itu harus kita loading karbo, karena kalau kita udah sempet lemes duluan baru loading karbo, waduh, recovery-nya berat. Dan saya pernah ngalamin itu. Jadi waktunya makan, tanggung sedikit lagi, akhirnya sampai capek betul baru ngisi, udah lemas terus. Saya berlatihnya sebetulnya sederhana. Saya selalu berusaha konsisten, seminggu itu minimal 2 kali. Jadi misalnya hari pertama saya jalan dekat-dekat, di akhir minggu saya selalu usahakan untuk jalan jauh di atas 100, kira-kira begitu. Nah, itu rutin karena kita harus memanajemenin cara latihan kita. Ketika kita bisa konsisten seperti itu,
kapanpun kita diajak teman untuk mau climbing itu nggak jadi masalah. Siap ya Om ya. Tapi ketika kita nggak konsisten, itu jadi masalah. Kalau latihan yang jarak dekat tadi berapa kilo kira-kira Om? Kalau jarak terdekat itu saya minimal itu 80 kilo 80. dan harus ada elevasi. Dekat aja 80 ya Om? Iya, harus ada elevasi. Kirain dekat cuma 5 kilo gitu. Dan harus ada elevasi. Kenapa saya harus ada elevasi? Untuk ngelatih endurance. Betul. Ngelatih endurance. Yeah. Semakin sering kita latih endurance itu, otomatis jantung kita udah terbiasa dengan jarak-jarak yang. Dan untuk touring jauh juga berarti Om Psyhol paham untuk reparasi ya Om. Ketika misalnya wajib putus itu wajib ya Om. Wajib. Karena kalau kita namanya jalan touring jauh, walaupun kita 3-4 orang, prinsipnya menurut saya bersepeda itu adalah kesendirian. Betul. Karena tenaga saya, tenaga Om Aryo, tenaga teman-teman yang bareng belum tentu sama. Betul. Artinya ketika saya di posisi sendiri dan mengalami trouble, saya harus bisa menyelesaikan. Nggak mungkin saya nelpon teman saya yang udah di depan untuk balik, nggak mungkin. Okay. Minimal saya harus bisa menyelesaikan hal-hal yang kecil. Tambal ban atau ganti ban, rantai putus, jari-jari putus harus kita repair juga. Iya. Nah Om, saya sering lihat orang-orang touring itu ya, khususnya dari komunitas Om Psyhol itu yang nafas tua itu, itu geblokannya banyak banget Om. Di belakang, di depan semua ada yang bawa ini. Itu isinya apa aja sih Om? Kalau boleh tahu Om sebenarnya? Teman-teman napas tua itu adalah memang teman-teman yang memang udah tua. Artinya semakin kita tua, well prepare kita itu semakin bagus. Biasanya seperti itu. Nah, mereka itu selalu menyiapkan mulai dari ban dalam, ban luar, kunci-kunci, spare part. Walaupun cuman hanya bike camp dia menyiapkannya begitu. Perabotan mulai dari tempat penggorengan yang kecil, lalu kompor, sampai tempat panci, semua mereka siapkan. Jadi karena sudah terbiasanya mereka melakukan bike camp dengan gembolan perintilan lenong rumpinya itu, saya pikir ya mereka udah terbiasa. Justru kalau misalnya nggak ada malah kosongnya malah aneh ya? Bingung. Nah, gitu. Jadi saya pikir memang mereka sudah terbiasa dan akhirnya menjadi habit. Menjadi habit. Oke. Om, terakhir saya mau tanyakan tentang Skycomics ini Om. Ini planningnya Om Psyhol mau goes kemana lagi nih? Dan sepeda ini sepertinya ke depan mau seperti apa lagi Om itu? Kira-kira pertanyaannya seperti itu Om. Iya. Saya cita-citanya sih kepinginnya ke Jogja jalur selatan. Jadi memang saat ini belum ada memang partner yang pas untuk tandem, karena saya pikir perlu juga ritme yang sama. Kalau misalnya terlalu ini juga itu repot kita di perjalanan. Jadi jaraknya begitu jauh dan elevasinya juga lumayan, saya pikir. Nah, kira-kira itu target ke depannya. Nah, Skycomics ini mungkin ya cuman sampai segini aja lah pengembangannya. Nggak ada yang berlebihan akan saya tambahkan. Saya pikir saya dengan kondisi seperti ini saya cukup nyaman. Baik. Saya cukup nyaman. Jadi teman-teman kalau ada yang mau goes ke arah selatan nama Om Psyhol, silakan hubungi. Siap. Nanti karena kami juga kita taruh Instagramnya Om Psyhol juga di sini, juga nafas tua kalau teman-teman mau bergabung. Iya. Mungkin yang udah tua-tua silakan bergabung, atau yang muda-muda mau bergabung atau belajar sama yang tua-tua silakan juga ya Om ya. Gitu. Boleh. Tapi dan terakhir Om, terima kasih banyak buat waktunya Om Psyhol. Sama-sama. Om Psyhol punya satu komentar kah untuk sepeda di Indonesia, khususnya setelah pandemi ini, kira-kira bagaimana Om? Dengan bersepeda setidaknya kita punya kontribusi kecil terhadap alam. Begitu juga teman-teman mau mengkontribusikan niatannya untuk bersepeda bersama menjaga semesta. Oke. Dan pastinya menjalin silaturahmi juga ya Om ya. Itu yang utama ya.
Baik Om Siol. Om Siol terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat Mario. bersepeda lagi, tetap aman dalam perjalanan. Amin. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di Lain kesempatan, judul di judul yang berikutnya Om ya, karena Oke. Om Siol ini sepedanya banyak teman-teman. Saya mau review beberapa sepedanya lagi nanti. Yang sama rute-rute gue yang menarik bisa hubungi Om Siol nanti. Siap. Langsung ya. Terima kasih banyak Om Siol. Makasih. Sehat selalu. Sampai ketemu.